Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia. Kembali lagi di Bisikan Tengah Malam, channel yang akan membawamu menyusuri lorong-lorong gelap dunia lain, tempat di mana suara-suara tak terlihat membesar rahasia kelam yang tak semua orang berani ungkap. Pernahkah kamu mencium aroma makanan yang begitu nikmat, tapi bukannya membuat lapar, justru membuat bulu kudukmu merinding? Di kota Pemalang, Jawa Tengah, ada satu sajian legendaris bernama nasi grombiang. Tapi di balik cita rasanya yang menggugah selera, tersimpan kutukan pesugihan yang meminta nyawa demi nyawa. Warung sederhana yang semula sepi, tiba-tiba penuh antrian. Tapi tak ada yang tahu bahwa setiap semangkuk nasi itu diet bersama sedekah kematian. Dan malam ini, aku akan membisikkan kisah seorang wanita bernama Bu Santi yang bersama suaminya memilih jalan kelam demi mempertahankan warung nasi grombiangnya. Inilah kisah nyata yang tak pernah diberitakan media, tapi hidup di antara bisik-bisik warga. Pesugihan nasi grombiang, tumbal terakhir di warung Bu Santi. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu suka dengan kisah-kisah horor bertabur misteri dan aroma mistis seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Bisikan Tengah Malam, dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Karena bisa jadi desa tempatmu tinggal juga menyimpan pesugihan yang belum kamu sadari. Sekarang tarik nafas pelan-pelan, matikan lampu kamar kalau berani, dan siapkan telingamu untuk mendengar kisah yang akan terus terngiang bahkan setelah video ini berakhir. Namaku Santi, usiaku 57 tahun. Saat terakhir kali aku menyajikan nasi grombiang di warung kecil milikku. Tapi bukan soal umur yang ingin kuceritakan malam ini, bukan soal resep turen temurun yang kubanggakan, tapi soal darah dan kutukan yang melekat dalam setiap mangkuk nasi yang pernah kusajikan aku dan suamiku, Pak Suwarno. Sudah puluhan tahun berjualan di pinggir jalan menuju pasar tradisional Pemalang. Warung kecil hanya berisi 3 meja panjang dan 6 bangku plastik yang catnya sudah mengelupas. Menu kami cuma satu, nasi grombiang hidangan khas Pemalang dengan kuah gurih dan aroma rempah yang tajam. Tapi meski sudah bertahan-tahan berjualan, warung kami sepi. Kadang cuma laku 2 atau 3 porsi sehari. Sementara warung-warung lain di kanan kiri kami penuh sesak dengan pembeli. Lucunya, resep mereka biasa saja, tapi warung mereka seperti tak pernah kehabisan orang. Kami nyaris putus asa. Suatu malam, aku lihat Pak Suwarno duduk diam di belakang warung. Tangannya memegang lembaran tagihan listrik dan utang ke koperasi. Matanya kosong. Apa aku salah, Wan? Masakan kita ini warisan dari ibuku. Dulu, orang-orang antre di rumah buat makan nasi grombiang buatannya. Zaman berubah, Sen. Mungkin orang udah gak percaya sama rasa. Sekarang yang penting viral, atau ya, punya cara sendiri biar ramai. Aku tak paham waktu itu apa maksudnya. Tapi malam-malam berikutnya, suamiku mulai sering keluar rumah setelah Isya. Katanya hanya nongkrong di warung kopi. Tapi tiap dia pulang, matanya merah. Bukan karena rokok, tapi seperti habis menatap sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam Jumat Kliwon, bulan sabit menggantung miring di langit. Kami sedang duduk di dalam warung ketika seorang perempuan tua tiba-tiba berdiri di depan pintu. Rambutnya panjang, kusut, bajunya lusuh, seperti belum pernah diganti berhari-hari. Tapi wahannya tenang, terlalu tenang. Bu Santi, saya cuma lewat, tapi warung jenengan kok sepi ya? Padahal wanginya sedap. Aku tersenyum kecil. Iya Bu, mungkin belum rezeki. Perempuan tua itu menatapku tajam. Kadang rezeki bukan cuma dicari, tapi dipanggil. Seketika itu juga
Angin dingin masuk dari pintu. Lilin kecil di atas meja tiba-tiba padam. Meski tak ada hembusan, aku sempat ingin bertanya siapa dia. Tapi perempuan itu sudah menghilang begitu saja. Tak lama setelah itu, Pak Suwarno mengajakku bicara serius. Dia memintaku untuk percaya sekali saja bahwa dia tahu jalan keluar agar warung ini ramai. Kita nggak nyolong, nggak merugikan orang. Cuma sedekah. Sedekah apa maksudmu? Makanan. Tapi dengan niat khusus, ada tempatnya. Ada aturannya. Nanti aku ajari. Malam minggu berikutnya, aku ikut dia masuk ke hutan Komal. Di sana, kami bertemu seorang kakek berjubah hitam, duduk di bawah pohon beringin. Di bawahnya ada sebuah batu besar berlumut. Tempat itu disebut warga sekitar sebagai petilasan Nyai Grombiang. Pak Suwarno menyerahkan sesajen, kembang 7 rupa, kepala ayam jantan, dan semangkuk nasi grombiang hangat. Aku disuruh membaca mantra yang diajarkan si kakek. Lalu kami bersumpah di atas tanah. Setiap tahun, kami akan memberi 1 piring nasi gratis kepada orang pilihan. Tapi syaratnya 1. Orang yang menerima piring itu tak boleh menyadarinya, harus ikhlas dan tidak curiga. 1 orang setiap tahun, warungmu akan penuh. Tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah lari dari perjanjian. Aku tak percaya malam itu akan membawa perubahan. Tapi keesokan harinya, seorang pengamen datang. Ia duduk, memesan. Tapi saat hendak membayar, aku berkata, "Sudah, Mas, ini rezeki. Sedekah dari saya." Wajahnya senang bukan main. Ia tersenyum lebar, lalu pergi. 2 hari kemudian, aku membaca koran lokal. Pengamen ditemukan meninggal di bawah jembatan. Tubuhnya membiru, tanpa luka. Tak ada yang tahu sebabnya. Dan anehnya, hari itu juga warung kami penuh. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun 2070, kami kehabisan nasi sebelum jam makan siang. Dan disitulah awalnya. Awal dari 18 tahun pesugihan yang kami jalani. Tahun pertama, 1 tumbal. Tahun berikutnya, 1 lagi. Sampai akhirnya, semuanya jadi angka. Dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Tahun pertama, 1 tumbal. Tahun berikutnya, 1 lagi. Sampai akhirnya, semuanya jadi angka. Dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Setelah pengamen itu meninggal, warung kami mulai tak pernah sepi. Pelanggan datang dari luar kota. Bahkan ada yang khusus mampir dari Jakarta cuma buat makan nasi grombiang Bu Santi. Orang bilang kuahnya beda, gurihnya lain. Ada yang bilang aromanya bikin ketagihan. Dan entah kenapa, siapapun yang makan selalu ingin kembali. Padahal resepnya sama, rempahnya itu-itu juga. Tapi rupanya rasa yang mereka nikmati bukan cuma dari dapur, melainkan dari darah yang mengalir lewat perjanjian. Tahun kedua, suamiku yang memilih korban. Dia tunjuk seorang kakek tua pemulung yang sering mangkal di sekitar pasar pagi. Tanpa ragu, aku memberinya 1 porsi nasi, lengkap dengan senyum yang tulus setidaknya. Kupikir begitu. Ini buat bapak, sedekah dari saya. Nggak usah dibayar. Kakek itu tampak senang, bahkan sempat mencium tangan saya sebelum pergi. Tapi, seperti tahun sebelumnya, 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di bantaran Sungai Waluh, mengapung. Tanpa bus, kabar burung bilang, tak ada tanda kekerasan. Tapi bagian wajahnya membiru, seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Setiap kali tumbal diambil, warung kami melonjak ramai. Tak hanya laris, tapi juga dibicarakan. Masuk kuliner lokal, diliput oleh vlog-vlog jalanan. Pelanggan makin membludak, dan kami pun mulai membuka cabang kecil di belakang terminal.
Tapi semua itu ada harganya. Malam-malam kami berubah. Setiap tanggal ritual, kami harus datang ke petilasan, membawa sesajen, membacakan mantra, dan menundukkan kepala di depan batu yang kini sering kami lihat berdenyut, seperti berdetak, seperti hidup. Makhluk yang kami panggil dengan sebutan Nyai Grombyang tak pernah menampakkan wujud secara utuh. Kadang hanya bayangan perempuan berkebaya yang berdiri di balik kabut. Kadang hanya suara tawa cekikikan dari balik pohon bambu. Tapi kami tahu, dia ada. Sedekahnya jangan telat, atau rezeki kalian akan berubah jadi kutuk, kata suara dari balik semak suatu malam. Tahun-tahun berlalu, dan tiap tahun satu nyawa kami berikan. Ada yang kami pilih dengan cepat, ada juga yang membuat kami ragu. Tapi satu hal pasti, korban tak pernah tahu bahwa mereka adalah tumbal. Ada tukang parkir, ada bocah pengamen jalanan, ada perempuan gila yang sering nyanyi sendiri. Bahkan pernah ada seorang guru yang kebetulan lewat dan minta air minum. Dan dengan senyuman, aku memberinya sepiring nasi grombyang. Kadang malamnya, aku menangis, tapi tangisan itu tak pernah keluar dari mulut, hanya mengalir di dalam hati. Lalu hilang keesokan harinya, saat melihat warung kami kembali penuh. Anak-anak kami bahkan tak tahu, termasuk Yanti, anak angkat kami yang sejak kecil kami pelihara. Dia hanya tahu kami sukses karena kerja keras dan resep keluarga. Padahal, bukan resep yang kami wariskan, melainkan kutukan. Tahun ke-10, perjanjian itu mulai menunjukkan sisi gelapnya. Aku mulai bermimpi didatangi para korban. Mereka menatapku dari balik kabut. Ada yang diam, ada yang menangis, tapi semuanya menunjuk ke arahku dengan mata kosong, penuh luka. Suatu malam, aku mimpi tubuhku tenggelam dalam panci besar. Di sekelilingku, kuah grombyang mendidih, dan wajah-wajah tumbal muncul satu persatu dari dasar panci. Mereka tersenyum, tapi senyumnya dingin, penuh dendam. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan aroma anyir darah masih melekat di ujung hidungku. "Kamu kuat, San?" tanya suamiku sambil membelai rambutku. "Aku gak tahu lagi, Wan. Tapi kita sudah terlalu jauh," jawabku pelan, sambil menatap panci kuah yang mendidih di dapur. Dan setiap kali aku melihat pengunjung baru datang, aku selalu bertanya dalam hati, "Kamu yang berikutnya? Atau bukan?" Dan di tahun ke-17, semuanya mulai retak karena korban berikutnya adalah seseorang yang sangat dekat. Dan setelah itu, tidak ada lagi sedekah yang terasa ringan. Dan setiap kali aku melihat pengunjung baru datang, aku selalu bertanya dalam hati, "Kamu yang berikutnya? Atau bukan?" Tahun ke-17 seharusnya seperti tahan-tahan sebelumnya. Satu piring nasi, satu korban, warung ramai, uang mengkep, dan kami tinggal menjalankan rutinitas tanpa banyak tanya. Tapi tidak malam itu. Korban yang kami pilih bukan orang asing, bukan pengamen jalanan, bukan pemulung, bukan siapa-siapa dari luar. Korban kami kali ini adalah orang yang sangat dekat, seseorang yang sering membantu di dapur, yang kami sayangi seperti keluarga. Namanya Andri, seorang pemuda disabilitas yang sejak kecil ikut tinggal di rumah neneknya tak jauh dari warung. Dia bukan siapa-siapa, tapi hatinya bersih. Setiap pagi, dia datang lebih awal dari siapapun, membantu cuci piring, sapu halaman, angkat air, tanpa diminta. Andri ini anak baik. "Ya Bu, kadang saya sampai malu lihat dia kerja segiat itu," kata Yanti suatu pagi sambil tersenyum. "Ya, Yanti, anak angkat kami. Usianya 26 tahun saat itu. Cantik, pintar, dan penuh rasa ingin tahu. Dan hari itu, saat aku menyiapkan piring berisi nasi grombyang dengan niat sedekah tahunan,
Pak Suwarno hanya diam. Tak ada diskusi panjang seperti dulu. Kami tahu ritual ini harus dilakukan. Andri, sini. Nak, kamu pasti belum sarapan kan? Ini makan dulu. Gratis. Sedekah dari ibu. Andri tersenyum lebar. Mata kirinya sedikit juling. Tapi aku selalu suka tatapan polosnya. Dia menerima piring itu seperti biasa. Tak ada kecurigaan, tak ada pertanyaan. Tapi justru itu yang membuatku gemetar saat melihatnya menyendok suapan pertama. Dalam hatiku, ada sesuatu yang retak. Ada bagian dari diriku yang berteriak, "Hentikan, jangan dia." Tapi semuanya sudah terlambat. 3 hari kemudian, Andri menghilang. Yanti panik. Ia keliling kampung, lapor ke RT, menyebar poster kecil ke warung-warung sekitar. Tapi tak ada jejak, tak ada saksi. Andri hilang seperti ditelan bumi. Aku pura-pura kaget, pura-pura ikut cemas. Padahal aku tahu dia sudah ditelan sesuatu yang lebih tua dari bumi ini. Perjanjian pesugihan. Malam itu, aku bermimpi Andri berdiri di tengah warung. Bajunya basah kuyup, kakinya penuh lumpur, tapi wajahnya masih polos. Dan hanya berkata, "Ibu, saya lapar lagi." Aku terbangun dengan jantung berpacu. Pak Suwarno menggenggam tanganku. Dan untuk pertama kalinya, dalam 17 tahun, wajahnya pucat. Aku salah pilih. Sen, salah besar. Kami mulai dihantui. Tak lagi hanya dalam mimpi. Piring-piring di dapur pecah sendiri. Aroma anyir darah muncul dari panci kuah. Padahal belum dimasak. Di dinding muncul bekas tangan kecil seperti diseret dari lantai sampai atas langit-langit. Yanti semakin curiga. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa setiap tahun ada saja orang yang dikasih sedekah lalu menghilang? Bu, Pak, ini cuma kebetulan atau memang ada yang disembunyikan? Kami menyangkal. Tentu saja. Tapi dia bukan anak kecil. Beberapa malam kemudian, dia menguntit kami, mengikuti kami ke petilasan Nyai Grombiang. Dan di sanalah dia melihat semuanya. Kami bersujud di depan Pater Besser, membaca mantra dan meletakkan sesajen di atas tanah merah basah. Yanti merekam semua itu lewat ponselnya. Tapi saat hendak berbalik pulang, tiba-tiba tubuhnya terpental. Ponselnya jatuh, dan dari dalam semak keluar sosok wanita tua berambut panjang dengan wajah separuh hancur, separuh tertutup kain kafan. "Bukan urusanmu, bocah!" Yanti menjerit. Tubuhnya kejang, matanya terbalik, dan dari mulutnya keluar suara lain. "Andri belum kenyang? Kami bawa dia pulang." Kami pura-pura bilang dia kesurupan biasa. Tapi sejak malam itu, Yanti berubah, pendiam, dingin, dan kadang bicara sendiri saat sedang duduk di dapur, tepat di samping panci besar kuah Grombiang. Aku tahu, waktunya hampir habis. Tumbal terakhir sebentar lagi harus diberikan. Dan kali ini mungkin bukan cuma orang luar. Andri belum kenyang. Kata-kata itu masih terdengar di telingaku. Walau sudah seminggu berlalu, sejak malam Yanti kesurupan. Sejak malam dia mengikuti kami ke petilasan. Dia jadi bukan Yanti yang kami kenal. Dia sering menatap kosong ke arah panci besar di dapur. Pernah suatu kali dia menyalakan kompor sendiri, padahal belum waktunya masak. Dia berdiri di depan panci itu, lalu bergumam pelan, kalau dimasak lebih lama, baunya lebih sedap. Aku dan Pak Suwarno hanya bisa saling pandang. Kami tahu sesuatu di dalam tubuh Yanti berubah. Entah karena kesurupan, atau karena dia sudah melihat lebih dari yang seharusnya. Malam-malam kami
makin sesak. Di kamar, kami sering mencium bau anyir darah. Meski kamar itu selalu bersih. Di dapur, kadang terdengar suara orang menangis. Dari dalam pensi, pernah saat tengah malam, aku membuka penutup panci itu dan kulihat wajah Andre mengambang di permukaan gua. Matanya terbuka, tersenyum, dan berkata, "Ibu, saya lapar lagi." Aku terjatuh, menjerit. Tapi saat kulihat lagi, panci itu kosong. Pak Suwarno sudah mulai bicara sendiri. Dia arwah para tumbal mulai datang satu persatu. Mereka berdiri di halaman rumah tiap malam. Mereka menggetuk getak jendela. Mereka mengelilingi warung saat subuh. Mereka nunggu giliran terakhir, Sen. Giliran terakhir? Maksudmu siapa? Kita. Aku menolak percaya, tapi semuanya terlalu jelas. Perjanjian itu menyebutkan tumbal harus diberikan setiap tahun selama 18 tahun. Dan tahun ini adalah tahun ke-18. Malam Jumat Wage, perempuan tua yang dulu pernah muncul di warung kami datang lagi. Tapi kali ini wajahnya lebih menyeramkan. Matanya cekung, kulitnya menghitam seperti arang. Dan saat bicara, suaranya terdengar dari dua arah, sekaligus dari Malotnia dan dari dalam kepalaku. "Sudah waktunya, Bu Santi. Warungmu kenyang. Sekarang giliran jiwamu." Tubuhku gemetar. Tanganku dingin seperti es. Tapi aku tak bisa lari. Aku dan suamiku berdiri di tengah warung malam itu, ditemani lilin-lilin kecil dan panci kuah yang mendidih sendiri tanpa api. Yanti duduk di pojok, wajahnya kosong. Di pangkuannya, Ada Ponce. Dia memutar ulang rekaman malam kami, bersujud di petilasan. Matanya menatap kami dengan tajam. "Aku tahu semuanya, Bu. Aku tahu ini bukan sekadar warung biasa." Dia berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. Tangannya mengangkat mangkuk kosong dan meletakkannya di depan kami. "Kalian sudah kenyang. Sekarang giliran Nyai Grombiang yang makan." Tiba-tiba, lampu warung padam. Angin kencang menghantam jendela. Semua lilin mati serentak. Dan dari arah dapur, terdengar suara perempuan tertawa. Pelan, memanjang, menusuk ke dalam dada. "Hahaha, waktunya." Tumbal terakhir. Pak Suwarno terhuyung dan jatuh ke lantai. Mulutnya berbusa, matanya mendelik, lidahnya menjulur panjang seperti ditarik dari dalam perut. Tubuhnya melengkung seperti patah. Aku menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Kakiku terasa seperti diikat. Perutku, dan dari balik meja, kulihat panci kuah nasi grombiang mulai bergolak. Isinya mendidih, dan satu persatu wajah para korban muncul dari dalamnya. Andre, kakek pemulung, pengamen, guru yang pernah mampir. Semuanya menatapku dan berkata bersamaan, "Terima kasih atas sedekahnya, Bu Santi." Aku pingsan. Aku tak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri, tapi saat aku membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Tubuhku lemah. Yanti duduk di sampingku. Dia berkata, "Pak Suwarno sudah dikuburkan," katanya. Jantungnya berhenti saat sedang masak di warung. Orang-orang bilang itu kecelakaan. Tapi aku tahu, itu bukan. Itu pembayaran. Pesugihan kami sudah jatuh tempo. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Karena tumbal terakhir bukan cuma satu orang. Aku masih hidup dan Nyai Grombiang belum puas. Aku masih hidup dan Nyai Grombiang belum puas. Setelah kematian Pak Suwarno, aku tak lagi ke warung. Aku mengurung diri di rumah. Makan hanya sedikit. Tidur pun tak pernah lelap. Karena tiap kali ku pejamkan mata, aku melihat panci besar. Dan di dalamnya, wajah suamiku ikut mengambang bersama para korban lainnya. Yanti, yang kini mengurus semuanya. Dia bilang,
warung akan ditutup. Semua perlengkapan sudah dibungkus, panci dikosongkan, meja disingkirkan. Tapi aku tahu, kudakan it tidak selesai. Hanya karena warungnya ditutup. Pesugihan ini harus dibayar lunas. Dan aku adalah tagihan terakhir. Malam-malamku makin penuh teror. Lantai dapur berdarah setiap pukul 3 pagi. Aku sering terbangun karena suara orang mengetuk dari dalam kulkas. Kadang, saat aku menoleh ke cermin, pantulannya bukan diriku, tapi sosok perempuan tua, berambut panjang, yang pertama kali mendatangiku 18 tahun lalu. Suatu malam, aku dengar suara dari arah kamar Yanti. Ibu, waktunya tiba. Aku bangkit. Kakiku lemas, tapi aku tahu aku harus ke warung. Untuk yang terakhir kalinya, warung yang sekarang gelap, kosong, dan ditutup rapat dengan kayu. Tapi malam itu, pintunya terbuka sendiri. Dan panci itu masih di sana, bersih. Tapi aroma kuahnya masih ada menyengat, menguar seperti bau besi berkarat. Aku duduk di sampingnya, dan untuk pertama kalinya, sejak suamiku tiada, aku bicara sendiri. Aku minta maaf pada semua jiwa yang kusakiti. Aku ikhlas. Jika memang ini harga yang harus kubayar. Dari arah belakang, suara langkah kaki pelan mendekat. Tok, tok, tok. Yanti berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, matanya merah. Bu, kalau ibu pergi malam ini, aku harap ibu bisa tenang. Tapi ingat, warung ini tidak akan pernah benar-benar kosong. Aku mengangguk, lalu kututup mata, merasakan suhu panci yang mulai memanas. Udara jadi pengap, tanganku gemetar, dan untuk terakhir kalinya, aku mendengar suara itu. Terima kasih atas sedekahmu, Bu Santi. Paginya, warga menemukan tubuhku dan sebuah surat kecil di meja kasir. Tubuhku duduk bersandar, seperti tidur, tapi kulitku pucat keabu-abuan. Mataku terbuka, dan di tanganku masih tergenggam selembar foto. Foto para korban tumbal, termasuk foto suamiku. Dan Andre, warung itu kini ditutup selamanya. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang masih mencium aroma nasi grombyang dari dalamnya. Kadang ada bayangan perempuan tua berdiri di jendela, tersenyum, seakan menyambut pelanggan. Dan sesekali terdengar suara dari dalam. Monggo, silakan masuk. Hari ini ada sedekah. Itulah kisah pesugihan nasi grombyang tumbal terakhir di warung Bu Santi. Kisah tentang kerakusan, tentang harga dari popularitas, dan tentang sedekah yang tak pernah benar-benar gratis. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah kelam lainnya yang akan terus kami bisikan dari sudut-sudut tergelap Nusantara. Dan ingat, kalau suatu hari kamu mampir ke Pemalang, lalu mencium aroma kuah yang menggoda dari bangunan tua di pinggir jalan, jangan coba-coba masuk, karena bisa jadi kamulah tumbal yang tertunda.